Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Sa'id bin Sabir al-Khadr ma Syekh Al-Hamdan Muhammad Nawawi al-Tantani al-Jawi al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti sihhatit tayammum. Itu ya. Kalau kemarin kan membahas tentang binatang yang boleh dibunuh, yang dianjurkan dibunuh, bahkan diperintahkan dibunuh, dan yang dilarang dibunuh. Sekarang faslun fi syuruti sihhatit tayammumi, pasal yang membahas tentang syarat-syarat sahnya tayammum. Sudah ketemu? Syurutut tayammumi, syarat-syaratnya tayammum. Ai artinya mala budda minhu fihi, yang wajib terpenuhi di dalam tayammum. Asyaratun itu ada 10. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna biturabin, yaitu dengan menggunakan debu tanah. Ai kholisin, kholis murni. Jadi yang namanya kholis itu murni, tidak campuran, asli. Bijami'i anwa'ihi, dengan semua macam-macamnya debu atau tanah. Hatta ma yudawa bihi, sehingga yang digunakan untuk berobat. Wa huwa atinul armani, yaitu lumpur armani. Tahu lumpur armani kayak apa ya? Yang digunakan untuk berobat itu ya. Wal muhraku, yang panas. Tahu lumpur apa itu ya? Yang buat berobat ya. Walau aswada, walaupun warnanya hitam. Malam yasir Ramadan, selama belum berubah menjadi pasir. Berarti tayammum memakai pasir nggak boleh. Air mati, malam habis kikuk-kikuk sama bini, gulung-gulung di situ. Pasir nggak bisa. Air kan mati lagi kan ya? Kalau kita jangan ngapain? Nggak bisa. Sama kucing mungkin. Malah kena kembang pasir, malah repot. Jadi tayamum itu menggunakan tanah. Kalau pasir nggak boleh. Kalau apa itu? Apa namanya? Yang buat nyuci? Rinso, apa? Rinso. Apalagi nggak boleh. Wong pakai pasir aja nggak boleh. Harus pakai tanah atau debu. Nah tadi ada tanah, namanya yang digunakan untuk berobat. Itu pun boleh walaupun warnanya hitam, asal belum berubah menjadi pasir. Wal bataha, atau tanah bataha, usbuh. Wa ma fi masiril ma, yaitu air yang ke bawah dalam aliran air. Tanah yang ke bawah dalam aliran air. Berarti kayak lumpur gitu ya. Sejenis lumpur, endut. Boleh asal itu masih disebut dengan tanah. Asal belum itu namanya pasir. Wasabahu bi fathil ba,
yaitu sejenis sabah, yaitu al-malihu garam. Alladzi la yambutu ma lam ya'luh, yang ada di dataran tinggi. Garam tapi tidak di laut. Itu adanya cuma di Purwodadi. Di mana itu? Nah, kamunya Mas Darmadi ya? Bleduku, apa sih? Bleduku ya. Di Purwodadi itu ada yang sepanjang tahun itu di atas pegunungan itu saya pernah lihat sih, memang pernah sono. Itu tanahnya kayak lekutuk gitu, kayak orang rebus itu. Nah, muntahan dari itu jadi garam. Padahal jauh dari laut itu. Ke laut selatan ya jauh, ke utara ya jauh. Tapi Imam Nawawi tahu ya, memang orang Jawa gitu. Ya itu kan jadinya garam, walaupun di jauh dari laut, kayaknya debu tapi itu garam, maka itu ya garam. Ayyaglubuhu malihun, yang debu atau tanah tapi yang tercampur dengan garam. Fajami ma yasduqu alaihi ismu turab, semua itu asal masih disebut dengan turab atau debu, kafun, maka boleh digunakan untuk tayamum. Min ayyi mahallin, dari tempat mana saja, ukhidha, tebu itu diambil, walau min zuhri kalbin, walaupun semisal debu itu diambil dari punggungnya asu, anjing. Misal debu itu asalnya berasal dari punggungnya anjing. Misalnya anjing habis guling-guling di debu, kemudian badannya kan kayak gerigig gitu ya. Nah, debunya jatuh, kemudian kita nggak tahu, kemudian kita ambil, kita gunakan untuk tayamum. Tapi kalau kita nggak tahu itu awalnya asalnya dari punggungnya anjing, ya boleh. Wong itu namanya debu. Kon kita nggak tahu. Kalau tahu yuk, nggak bisa tahu tuh. Idza lam yu'lam, ketika ia tidak tahu, tanah jusut turab, najisnya debu, al-mahfudhi minhu, yang diambil dari punggungnya anjing tersebut. Jadi yang nomor satu, yang boleh digunakan untuk tayamum adalah tanah atau debu yang murni, yang tidak bercampur pasir, apalagi deterjen atau tepung iso. Wasani, yang kedua, ayyakunat turabu, debu itu kondisinya tohiron, suci. Liqaulihi ta'ala, ini bersumber dari firman Allah Ta'ala, fatayammamu sha'idan thayyiban. Fatayammamu, maka bertayamumlah, sha'idan, dengan debu, thayyiban, yang suci. Surah An-Nisa ayat 43. Ai artinya turaban tohiron, debu yang suci. Lah kalau debu yang buat habis ngubur kembang pasir, ya kucing biasanya kalau habis ini kan di krek kubur lah, kemudian wah ini debu matayamu dipuk. Ya serai kamu kotor najis. Wasalisu, dan yang ketiga, Allah yakuna musta'malan, keadaan debu itu bukan debu yang sudah dipakai. Musta'mal itu fi raf'il hadasi, untuk menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Cara tayamumnya sama. Jangan dibayangin kalau hadas besar itu mandi, kemudian tayamumnya bulung-bulung di debu, yo enggak. Tayamumnya sama, hanya ngusap wajah sama tangan, enggak langsung bulung-bulung gitu kita. Wa misluhu al-musta'malu, dan yang semisal itu yang digunakan fi izalatin najasatil mughalladhati, digunakan untuk menghilangkan najis mughalladhah, karena kan menyucikan najis mughalladhah
dicuci 7 kali, kemudian yang salah satu dari 7 itu dicampur dengan tanah. Tapi saya sendiri belum pernah, maksudnya belum pernah nyuci najis mughalladhah, itu belum pernah. Seingat saya dulu pernah saya kerja di Ciputat, itu kan bosnya punya anjing, lagi duduk di pos depan rumahnya dia, anjing sendal saya dibus-bus. Nah, sendal swallow itu buang aja. Lah kalau sendal bagus mas saya cuci. Sendal swallow aja nyuci 7 kali. Ribet. Langsung pakai kayu dicemplungin aja di got. Dulu harganya cuma 4.000 atau 3.000. Kalau sandal mahal gitu ya, cuci. Belum pernah saya. Tayamum sendiri itu juga saya prakteknya belum pernah. Dulu 2011 itu pernah saya dilawat di rumah sakit, ya mengusahakan wudu dan tanya ke yang bagian perawat, wudu boleh ya boleh, ya wudu, tayamum juga belum. Lah menyuci tadi najis anjing yang 7 kali itu juga belum pernah, hanya tahu teorinya. Apalagi kayak hari Selasa kemarin pengajian mak-mak bahas masalah haid, nifas dan istihadah. Nah kan saya kayak ngajari ikan berenang ya. Saya bilang saya kayak ngajarin ikan berenang, padahal saya nggak bisa berenang dan nggak pernah berenang. Ngajarin ikan berenang, tapi masa mau diloncatin kitabnya nyampe situ. Ngajarin bab haid, ngajarin mak-mak, kayak ngajarin burung terbang. Kita sendiri nggak bisa terbang. Lucu. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Fa in kana fis sabi'ati kana tahiran faqat. Walaupun nyucinya itu yang ke-7. Kan misalnya debu yang dipakai untuk campuran nyuci najis mughalladhah. Nah itu seandainya debunya itu kok disaring, kok banget temen ya. Nah itu tidak boleh dipakai untuk tayamum karena sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Au fi ma qablaha, atau yang sebelum 7 famutanajjisun, maka itu hukumnya mutanajjis. Mutanajis dan najis itu beda. Kalau najis itu udah nggak bisa diharapkan sucinya, memang bendanya yang najis. Kalau mutanajis itu benda suci yang terkena najis, maka bisa menjadi suci kalau memang disucikan. Nah, terus dalam fikih takrib itu kan ada keterangan setiap yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu dihukumi najis. Nah, sementara kopi luwak, ayo, kopi luwak itu kan yakhruju min silitil luwak. Kira baca Arab. Ya campur Arab, campur Jawa. Polanya. Iya, kopi luwak itu kan yakhruju min silitil luwak. Yang keluar dari silitnya luwak. Lah itu hukumnya gimana? Konon katanya mahal ya. Iya. Kalau ini kan luwak-luwakan ini kan. Mahal. Iya. Gimana itu? Wong kaidahnya setiap yang keluar dari jalan depan, jalan belakang itu dihukumi najis. Nah itu katanya sekilo sampai ratusan ribu, iya, jutaan. Yang kopi luwak beneran loh. Saya sih ngeliatnya di YouTube, kalau langsung juga belum pernah. Gimana itu? Najis. Kecualinya nih? Kecuali kali ya. Lah ya kan biji udah keluar. Lah ya kan. Kaidahnya kalau dalam ilmu fikih setiap yang keluar dari jalan depan kubul atau jalan belakang kubul itu dihukumi najis. Nah, sementara kopi luwak, kopi itu kan dimakan sama luwak. Terus kemudian tadi kan yakhruju min silitihi dari keluar dari silitnya.
Lah itu hukumnya gimana? Najis. Lah kalau najis masa dijual, halal nggak? Dosanya kecil. Dosanya kecil. Wes rapopo. Lagian kita juga nggak kebeli ya, Mbak. Mending kopi kapal api di Pak Satam 1.000 dapat. Sholat dosanya kan hapus. Begini, itu nggak mungkin bisa beredar di Indonesia kalau tidak dapat rekomendasi dari MUI, dapat stempel halal. Dan sesuatu yang najis nggak mungkin halal. Ternyata setelah saya cari-cari, saya ketemu dalam kitab Fathul Mu'in, itu ada kaidah begini. Biji-bijian yang dimakan oleh binatang kemudian keluar masih utuh. Itu kan kopi keluar masih utuh kan? Apa hancur? Utuh kan? Kulitnya. Lah ya kan kulitnya. Oh iya. Kok bijinya loh? Oh iya. Utuh iya, kan? Betul. Nah, benda yang keluar itu dihukumi mutanajis, bukan najis. Tadi kan saya awal dibilang antara najis dan mutanajis. Kalau najis itu memang udah nggak bisa disucikan lagi karena memang zatnya itu najis. Ya, misalnya, mohon maaf ya bahasanya ya, kayak tai itu kan memang najis, bukan mutanajis. Biar dicuci kayak apa juga nggak bisa ya tetap najis. Tapi kalau mutanajis itu benda suci tapi tercampur dengan najis. Kemudian ketika disucikan najisnya hilang maka benda itu kembali menjadi suci. Lah ketika biji itu dimakan oleh binatang kemudian keluar masih utuh maka itu dihukumi mutanajis bukan najis. Kalau mutanajis kemudian kopi itu kata Pak Haji tadi dicuci maka ketika najisnya sudah hilang maka benda itu kembali menjadi suci kemudian diproses menjadi kopi gitu. Awalnya ya saya agak kopi luwak gimana tapi nggak mungkin beredar di Indonesia kalau tidak ada rekomendasi dari MUI dan MUI nggak mungkin merekomendasikan kalau itu memang dihukumi najis. Ternyata di kitab Fathul Mu'in namanya itu ada keterangan seperti itu. Jadi itu namanya mutanajis, benda suci yang terkena najis. Nah, kalau dihukumi najis loh, sayang. Wala yasiru mutahhiran bi ghuslihi. Kalau benda itu najis maka wala yasiru tidak bisa menjadi mutahhiran suci bi ghuslihi dengan mencucinya. Itu kalau najis, tapi kalau mutanajis itu bisa. Wal mustakmalu dan yang mustakmal yang sudah dipakai minhu dari debu fi rafil hadasi dalam menghilangkan hadas. Misalnya yang habis dipakai buat tayamum atau tayamum lah ya. Ma baqiya bi udwil mamsuh, apa yang tersisa di anggota yang dibasuh ba'da masrihi sesudah mengusap. Prakteknya begini, ketika kita tayamum ini kan debu, ini saya juga teori, yang praktek juga belum. Ketika kita usapkan begini, lah kemudian ini yang nempel di sini, ketika kita ambil kemudian kita pakai untuk yang lain, itu yang disebut dengan mustakmal. Lagian pokoknya nggak ada debu lain aja yuk. Debu sepanjang jalan banyak. Lah kalau misalnya kita tayamum, berdiri aja di depan Maruda itu. Nggak usah jauh-jauh, sini aja depan rumah. Depan Pak Mansur itu. Nunggu aja ada mobil yang mau nganter Aqua Pak Satam lewat. Bus. Kayak lagi mau laut begini. Lah iya, kalau ada mobil lewat kan debunya banyak tuh ya. Orang semalam doang motor udah penuh. Lah iya. Berdiri aja di situ belakang musola itu. Bang. Debu banyak banget. Itu tayamum kayak model begitu boleh. Menggrek. Lah iya. Kalau orang wudu misalnya
Wudu daripada satu-satu kelamaan langsung nyebyur aja. Boleh, sah itu. Boleh. Ayo sah. Atau mandi, misalnya Paiman ya, misalnya yang sebelah rumah sono dibangun kolam renang gitu kan, malam habis itu ke kamar bini daripada nyiram satu-satu, jauh. Sah. Silam langsung ya. Iya lah, kalau tayamum model kayak begitu. Ada truk lewat langsung ini. Debunya debu yang hitam. Ya. Batu bara. Akhirnya bukan main lagi. Lah, tayamumnya model begitu. Ditanya ya kemana? Banten semua. Ya Allah, model begitu ya enggak sah, syaratnya kurang nanti ada itu syaratnya kan ada 10 tadi. Autana saro minhu halatat tayamum, autana saro atau rontok minhu dari anggota yang diusap dalam tayamum, halat tayamumi ketika tayamum pada masrihi sesudah mengusapnya al-udwa anggota yang diusap maksudnya. Imam Nawawi Batan sampai sedetilnya kayak gini. Misalnya kita tayamum, debu yang kita usapkan di wajah ini kok rontok, kemudian kita tadai, kita gunakan untuk tangan, lah itu yang namanya musta'mal. Jadi enggak sah tayamumnya. Latihan ya debu banyak kok ya, apalagi di kita ya. Apalagi udah lama nggak hujan begini kan. Amma ma tanasara, adapun debu yang rontok yang terjatuh walam yamassa dan tidak tersentuh al-udwa anggota balaqatan tetapi nempel malasoko dan yang nempel al-udwa ke anggota badan walaysa bimustakmalin, maka itu tidak disebut mustakmal. Kalbaki seperti tanah atau debu yang tersisa bil ardi di bumi. Wakanda dan begitu juga. Nah ini nih. Lau al-qatirih, seandainya debu itu terhempas angin ala wajhihi ke wajahnya orang yang mau tayamum, turoban debu. Fa'akhadahu bihirqatin, kemudian ia mengelapnya dengan kain. Summa a'adahu, kemudian ia mengulanginya lagi ala wajhihi, ke atas wajahnya. Fa'innahu yakfi, maka cukup, itu disebut dengan tayamum. Ya kayak tadi udah ada debu kebawa angin, udah langsung pakai kain aja lap, udah niati tayamum jadi udah. Jadi nggak perlu repot-repot nyari debu ya, udah ngadang aja depan Pak Mansur. Jadi kalau mau sholat pakai sarung dulu. Keber. Truk lewat itu kan debu banyak. Oh, ini loh. Udah masjid. Ya, air mati bodo amat dah. Atau orang Pak Herman diberi minyak panjang banget ibunya itu. Wa ulima min dzalik, dan diketahui dari itu semua annahu law tayammama, seandainya tayamum wahidun seorang au jama'atun atau rame-rame marratin katsiratin berulang-ulang min turabin yasirin, dari debu yang tipis yang sedikit fi nahwi hirqatin yang ada di kain. Kainnya sengaja taruh di pinggir jalan biar debunya banyak, kemudian dipakai tayamum berulang-ulang oleh banyak orang. Misalnya saya pakai, Pak Yosef pakai semua, yuk sak, tetap sak. Boleh. Jaza, maka boleh. Hai sulam yatana saro ilahi syai'un bima dzukira, sehingga asal debu itu udah tidak jatuh ke tanah, asal masih nempel di kain. Air mati gampang solusinya. Sarung aja, jembreng di pinggir jalan.
Tapi kalau tayamum nggak usah kumur-kumur Pak Eman. Ntar takutnya kumurku. Kalau kikuk nih, Eh. kan dicuci nih. Gatal. Lengket. Kamarnya Memang. itu. Taburin aja plak. Dikasih bubuk kamarnya itu. Ini namanya apa akarnya. Gak ada apa batangnya. Bukan, kalau gorengan tuh kayak tahu kripsi. Ada aja udah. Habis kikuk-kikuk air mati ya. Ya, terus gimana? Kalau tayamum kan berarti kan itu nggak dicuci. Ya emang enggak. Ya nggak Oh, apa-apa. enggak apa-apa, itu enggak najis kok. Nggak apa-apa. Kayak anak kecil ingusan lepet. Sperma itu kan enggak najis, enggak apa-apa. Kayak batangnya begitu. Masa dijemput sama bu. Bukan. Berarti ini ngalamin gak cepok. Apa sih itu? Sperma itu enggak najis, Pak Iman. Sperma itu suci. Lah kalau itu najis, kita semuanya najis dan kita asalnya dari situ. Gak apa-apa, boleh. Boleh Pak Iman. Udah pokoknya habis itu apa air mati, tayamum itunya biar lengket biarin dah. Besok Pak masih maaf. Masih lama itu. Galon. Kecil berapa galon? Gatal banget. Enggak, kalau Pak Herman jalannya agak. Kalau Pak Herman agak jalannya begini berarti begitu. Lengket. Yang gitu ya. Ya pas banget tayamum kok yang pas air mati. Enggak berarti Pak Herman itu cepok. Itu rasa pengalaman pribadi. Kan hilang kan mana tadi kan. Gara-gara Pak Herman lengket begini. Jaza haitsu lam yatanasara ilaihi syai'un mimma dzukira. Jaza maka boleh selama debu itu belum terjatuh rontok. Kama yajuzul wudu sama seperti bolehnya wudu mutakarraran berulang-ulang min ina'in wahidin dalam satu wadah. Kalau dulu di pesantren itu kan tidak pakai pancuran ya, pakai wok gede. Wus wudunya ya jadi satu di situ. Kadang ada yang beleri malah habis kaki habis main di mana-mana cemplungin di situ. Yang datang duluan malah nyemplung beluron ya, beluron ini bahasanya kok ya. Langsung nyemplung blur. Disisain dia semua. Boleh asal airnya banyak lebih dari 2 kotak, asal nggak berubah warnanya, berubah baunya, sama berubah rasanya. Lah baru begitu kita kumur-kumur kok ada pesing-pesing lah. Nyemplung. Bau pesing-pesing amis-amis sih. Walau rafa'a ihdayatayhi, walaupun seandainya ia mengangkat salah satu tangannya anil ukhra ke tangan yang lain qabla isti'abiha sebelum meratanya debu summa arada yu'idaha kemudian ia ingin mengulang kembali lil isti'abi untuk meratakan debu jaza maka boleh fil ashahi dalam qaul yang ashah. Li'annal musta'mala karena sesungguhnya debu yang musta'mal huwa al-baqi bil mamsuhati itu yang tersisa di anggota badan yang diusap. Kita baca cepat aja lah. Ammal baqil bil masihati adapun yang tersisa orang yang mengusap fa fi hukmi turab maka dalam hukumnya debu alladzi yudrabu yang dipukulkan alaihi liyad kepada orang tersebut al yadu marratain 2 kali.
Fala yakunu musta'malan, maka tidak disebut mustakmal bin nisbati lil mamsuhati, dinisbatkan kepada anggota yang diusap. Ini mah kayaknya nggak terjadi di kita ya. Wong debu banyak, dan ngapain sampai yang mustakmal diurusi? Air banyak. Air banyak. Ai falau aghfala fiha lum'atan, seandainya seseorang itu lupa fiha di dalam tayamum, di dalam basuhannya itu lum'atan, hanya setitik. Kana lahu ayyam sahaha bima fil masihati, maka ia hendak menyusuli mengusapkannya. Ya, harus rata secara berli. Kalau wudhu itu harus secara keyakinan, yakin bahwa wudhu kita itu di anggota tubuh ini tidak ada yang kelewat. Kalau seandainya cat itu kan kalau kena tubuh itu kan menghalangi air sampai ke kulit. Cat apalagi yang cat ini loh, cat besi. Nah, seandainya kita habis ngecat begitu, kemudian kita tanpa ijtihad dulu, ijtihad itu tanpa neliti dulu, langsung asal wudhu aja. Begitu selesai wudhu kok ternyata ada yang tersisa, masih ada cat, maka wudhunya wajib diulang. Tapi lain urusan kalau misalnya kita habis ngecat, kemudian udah kita cek nih, telapak kaki udah kita lihat, udah pokoknya kita cek semua lah. Kemudian kita wudhu. Begitu selesai wudhu kok masih ada yang tersisa, maka tidak perlu diulang. Karena kita sudah ada ijtihad itu usaha untuk ngecek. Maka ada kaidah fikih al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Keyakinan kita yang pertama kan kita yakin bahwa tubuh kita udah bersih, yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, kemudian ternyata ada yang tersisa, entah mungkin bagian sini atau bagian mana. Tapi kalau tadi udah yakin bersih, maka tetap lanjut, nggak perlu diulang. Tapi kalau sembrono tanpa dilihat-lihat dulu langsung main wudhu aja, padahal tahu dia ada habis ngecat yang cat besi, cat minyak. Kalau cat tembok sih agak ini ya, kena air, luntur ya, yang cat itu. Tapi kalau tadi udah diusahakan, udah bersih, ya wis. Tapi kalau enggak, ya wajib ulang. Karena ketika kita wudhu kan nggak boleh ada benda yang nempel di tubuh yang anggota wudhu, wajah, tangan, kaki, kan cuma itu kan, wajah, tangan, cuma kaki. Nah, kalau ini sih luas jangkauannya. Kalau ada, maka kalau tanpa ijtihad, tanpa usaha terlebih dulu, maka wudhunya harus diulang. Yang repot itu udah sholat udah selesai semua ya. Tapi kalau tadi udah usaha maksimal, ya wes nggak apa-apa. Tapi kalau belum usaha maksimal, karena yang menjadi patokan ini ijtihadnya itu, usahanya itu. Amma binisbati li ghairil mamsuhati ka'udwin mutayammimin akhar. Adapun kalau dinisbatkan dengan selain yang diusap seperti anggota tayamum yang lain, awil udwil masih atau anggotanya orang yang mengusap, fala yajuzu masbuhu bima fil kaffi lirtifai hadasi dzalikal kaffi bihi fahuwa mustakmalun. Wa rabi'un yang keempat, alla yukhalitahu daqiqun, debunya itu tidak bercampur daqiqun, tepung. Nah, biar agak kerenan dikit, masuk debu campur tepung lah. Kalau nggak boleh, ntar malah jadinya donat. Nggak boleh campuran tepung. Kan tadi di poin pertama itu kan harus turabun khalisun, debu yang murni. Nggak boleh bercampur dengan tepung. Wa nahwuhu atau yang sejenis dengan tepung, kanahwi za'faron, seperti minyak wangi. Wa nauratin, naurah, gamping. Apa kalau Indonesianya gamping? Kapur.
Iya, yang dulu kan putih buat ngecat itu. Iya. Ya kalau orang dulu kan kampeng kan ya namanya. Sekarang udah ada ya. Kamu masih buat campuran bangunan. Kalau zaman dulu kan buat campuran ngadu ya. Jet kalau buat nginang. Ya sejenis itulah. Lah nggak boleh dicampuri itu minal mukhalithati dari bahan untuk campuran. Wa in qalla walaupun sedikit. Dzalikal khalid walaupun sedikit benda yang nyamburi itu liman ihi wusulat turabi karena mencegahnya nyampainya debu ilal udhui sampai ke anggota tubuh likatha fatihi karena tebalnya campuran atau zat campuran. Maksudnya debunya itu nggak boleh kena campuran gamping, kena campuran tepung, kena campuran wis harus debu yang murni. Apalagi yo dicampur minyak wangi biar tayamumnya langsung wangi. Yo minyak wangi ntar belakangan masa dicampur di debunya. Qala al-Husni berkatalah Imam al-Husni wal katsiru ma yura wal katsir campuran banyak itu ma yura sesuatu kalau bisa dilihat wal qalil kalau campuran sedikit ma la yudhar yang tidak terlihat. Mau sedikit mau banyak kalau debunya itu sengaja dicampur tidak sah tayamumnya. Intaha. Selesai. Walau ihtalatat turab, seandainya ihtalato bercampur at-turabu debu bima'in mustakmalin dengan air mustakmal. Debu yang dipakai buat tayamum dikasih air, tapi air itu air kas dipakai untuk wudu. Wajaffa kemudian ditunggu sampai mengering, jazalahut tayammumu bihi maka jaza itu boleh lahu bagi tersebut at-tayammum bihi dengan turab tersebut. Misalnya debu yang dipakai buat tayamum itu dicampuri air, tapi air yang bekas buat tayamum, buat wudu dipakai buat orang lain maksudnya. Nah, kalau memang itu sudah kering debunya tadi, maka boleh digunakan untuk tayamum. Nah, kalau dikasih air kok masih basah dipakai buat tayamum, ya malah cemong. Kayak orang pakai masker. Lah ya debu kalau dibasahin yang kemudian buat tayamum ya malah kayak orang pakai masker ya. Kalau perempuan kalau pakai masker gitu. Wal khamisu dan yang kelima ayak sidahu menyengaja. Memang ada niat, artinya menyengaja mengambil debu itu untuk tayamum. Ayak sida yang menyengaja at-turaba mengambil debu li ajli tahwil untuk dipindahkan ilal udhwil mamsuh ke anggota yang diusap. Fayatayammam maka ia tayamum walau bi fi'li ghairihi atau yang melakukan orang lain alias dia ditayamumi. Orang yang sakit misalnya ditayamumi. Bi'idnihi dengan seizinnya au yumazzigha wajhahu atau diusapkan ke wajahnya au yadayhi atau kedua tangannya fil ardi di muka di tanah. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka tayamumlah dengan debu yang suci. Ai uqsuduhu artinya ia ada maksud, ada tujuan, ada niat. Falawin tafa kalaupun tidak ada anak lu niat memindahkan debu untuk tayamum, gak ada niat memindahkan debu untuk tayamum kayak tadi itu gasang oh Indonesia sengaja berdiri nunggu truk lewat itu kan gasang namanya kan, tidak sengaja ngambil kemudian diusapkan ke wajahnya. Ka'an safat hurihun seperti ditiupkan seperti ditiup angin, seperti debu ditiup angin. Ala udhwin min a'dha'it tayammumi ke anggota tubuh
ke anggota badan yang diusap dalam tayamum, farad dadahu alaihi, kemudian ia mengusap-usapkannya, wa nawa, kemudian ia berniat, lam yakfi, maka dalam pendapat ini lam yakfi, tidak cukup alias tidak sah tayamumnya. Wa in qasada, walaupun ia bermaksud berniat biwukufi dengan berdiri di pinggir jalan tadi yang banyak debunya, fi mahab birrih, menunggu tiupan angin, atayamuma, untuk tayamum. Yang ini dimaksudnya, kalau orang tayamum itu tidak ada niat mengambil debu untuk tayamum, hanya menunggu debu itu datang sendiri tanpa dia berusaha untuk ngambil, kemudian itu kan dalam pendapat yang ini tidak sah tayamumnya karena nggak ada niat. Kayak orang wudhu tapi nggak ada niat untuk wudhu, tapi basuhannya sama kayak orang wudhu, ya kumur-kumur, ya bersih hidung, ya cuci wajah, tangan dan seterusnya, tapi nggak ada niat. Tapi sama persis gerakannya dengan orang wudhu, maka itu tidak disebut wudhu. Walaupun secara zahir orang melihat seperti orang wudhu, tetapi kalau dia tidak ada niat maka tidak sah wudhunya atau tidak jadi wudhunya. Kayak orang tayamum tadi. Itu kalau hal ibadah. Karena ibadah itu rata-rata semuanya butuh niat. Bahkan dalam keterangan kitab Nihayatul Zain, niat itu sangat berpengaruh. Pekerjaan bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, ya karena niat. Satu pekerjaan bisa pahala wajib, bisa pahala sunnah, bahkan bisa haram, ya gara-gara niat. Bisa menjadi ibadah dan bukan ibadah, ya gara-gara niat. Kayak tadi sama-sama basuh wajah dan seterusnya. Kalau diniati jadi wudhu, ada pahala wudhu, tapi kalau tidak diniati, ya tidak ada pahala wudhu. Wong itu tidak wudhu. Maka membedakan ibadah dan bukan ibadah. Membedakan sunnah atau wajib. Sholat subuh dan qobliyah subuh, bagi yang tidak pakai kunut, kan nggak ada bedanya. Kalau yang pakai kunut sih dibedakan dengan kunut. Kalau yang nggak pakai kunut, kan sama persis. Nah, maka yang membedakan antara subuh dan qobliyah subuh, ya niatnya. Itu membedakan antara wajib dan sunnah. Membedakan antara satu sunnah dengan sunnah yang lain. Taraweh yang 2 rakaat sama witir yang 2 rakaat, kan sama persis, nggak ada bedanya. Maka yang membedakan mana taraweh mana witir, yo niat. Tahiyatul masjid sama qobliyah Jumat, yo sama-sama 2 rakaat, yang membedakan niat. Syukur wudhu sama tahiyatul masjid ya sama 2 rakaatnya, yang membedakan niat. Ada kalanya satu pekerjaan itu nilainya wajib, ada kalanya nilainya sunnah, bahkan ada kalanya nilainya haram gara-gara yo niat. Kita ngasih duit, niatnya bayar utang, wajib. Niatnya bayar zakat, wajib. Tapi kalau kita ngasih duit niatnya sedekah, sunnah. Hibah, sunnah. Infak, sunnah. Tapi kalau anak kita sekolah gak naik, kita datang ke wali kelasnya, Nyuat. masa anak saya gak naik, Pak. Anaknya pembantu saya aja naik, masa anak saya gak naik. Ini. Niatnya sedekah apa itu? Jagok. Naik. Makanya yo niat itu sangat berpengaruh. Wa in lintifa'il qasdi min jihadihi bintifa'in naqlil muhaqqiqi lil qasdi. Lintifa'il qasdi karena tidak ada tujuan, min jihadihi dari madepnya itu, bintifa'in naqli dengan tidak adanya memindahkan debu
dari tempat debu ke anggota tayamum itu al-muhaqqiqi yang nyata lil qasdi untuk maksud dan tujuannya itu. Kalau nggak ada niat, maka ya nggak ada itu iktikat niat memindahkan debu itu yang tidak diperhitungkan itu menjadi sahnya tayamum. Wa amma qasadal udhu fala yushtaratu 'alal muqtamadi. Adapun menyengaja mengusap anggota fala yushtaratu, maka itu tidak disyaratkan 'alal muqtamad dalam pendapat yang mendasar. Falau akhoda, seandainya seseorang mengambil turaban debu liyam sahabihi wajhahu, untuk mengusap wajahnya, fatadzakkara annahu massahahu sahha, maka disebutkan itu hukumnya sah, ayam sahabihi yadaihi wabil aksi, kemudian ia mengusap kedua tangannya. Yang penting niatnya dan tujuannya itu yang dinilai tayamum itu menjadi sah. Wasadisu wallahu a'lam bissawab. Penjelimet di batasan tayamum. Karena kita nggak ngalami jadinya ya kayaknya di awang-awang. Kalau yang ngalami sih ya ibadah, kalau sesuatu kalau kita nggak ngalami sendiri kan kayak di awang-awang, kayak ngebayangin. Nah, kalau ngalami sendiri kan begini prakteknya. Wallahu a'lam bissawab. Yo. Yo.